Selamat pagi, aduh cerah banget pagi hari ini Karen Delano. Iya warnanya. Kalian juga keren banget. Aku suka gayanya Dewi loh. Navy blue and camel. Blue and camel. Terima kasih. Karamel ya, karamel. Terima kasih. Caramel. Keren banget. Thank Tapi ya kalau you aku so fokusnya sama much. kacamata kamu ini keren My banget. pleasure. Iya. Iya, lucu banget. China. Coba aku lihat. Oh, bentar. Bisa nggak gini? Jangan dong. Itu bolong kacamatanya. Bolong. Gak apa-apa. Fashion ya. Bagus fashion, kacamata ala Karen Delano. Walaupun tidak ada lensanya, tapi kan bisa melihat dengan jelas. Betul. Benar. Yang paling penting kita bersyukur bahwa pada akhirnya kita selalu diberikan kesehatan, ya kan? Amin. Punya mata pencaharian, Betul. punya mata hati. Betul. Ya Yang kan? penting jangan punya mata-mata. Ah. Mata hati itu lagu Teis. Mata-mata. Tapi, Mata-mata. guys, ini ngomongin soal mata. Iya. Ya kan kita tahu ya bintang tamu kita yang pertama ini seorang wanita strong, Iya. di mana dia ini menjadi tulang punggung keluarga untuk tentu saja berjuang dengan mata pencahariannya. Betul. Tapi kemarin ini ada masalah bukan dengan mata pencahariannya, Dengan siapa? Tapi dengan siapa? matanya. Katanya matanya ini didiagnosa katarak. Padahal belum lama kemarin ini juga dia harus berjuang melawan kankernya. Jadi kayaknya masalahnya tuh bertubi-tubi gitu ya. Iya. Tapi yang Tapi hebatnya alhamdulillah bisa terlewati. benar, ini yang bisa membuat kita semakin respect dengan wanita yang satu ini begitu hebat sekali bisa melewati semuanya. Siapa sih? Kita hadirkan langsung boleh guys. Boleh. Di pagi-pagi ambiar kedatangan suami istri yang saling melengkapi satu sama lain. Ada Mami siapa? Nunung dan Mas Iyas. Ya, Mami, sehat ya Mami ya. halo Papi. Masih sehat ya. Siap. Kita tuh seneng kalau Mami Nunung datang ke sini. Kenapa coba? Kenapa? Karena dari Mami Nunung kita belajar satu, Apa? perjuangan, Iya. doa dan juga harapan. Iya. Masalah selalu ada, tapi lihatlah bahwa Allah memberikan jalan terbaik sehingga semuanya menjadi jauh lebih baik, termasuk kehidupan dari Mami. Iya. Amin. Semoga lebih sehat lagi. Mami, ya. Amin. Kita berempat Amin. mengucapkan terima kasih. Kemarin baru saja melakukan operasi katarak ya. Iya, kataraknya itu katarak dalam. Ada emang ada katarak dalam, katarak luar? Ada. Katarak dalam itu lebih mengganti lensa. Karena kalau katarak luar itu kan di laser, di apa, udah Plastik ada. beres, iya. Kalau ini mesti dioperasi, Ya jadi lensanya yang lama dibuang, diganti yang baru. Aduh, itu operasi besar juga ya, Mams. Operasi besar juga. Dan retinanya juga bermasalah ya, bermasalah gitu kan. Minsnya itu tiba-tiba udah 10 gitu loh. Yang sebelah kanan Yang atau sebelah kiri? kanan. Kanan. sebelah Kalau kanan. sebelah kiri sih ada sih, masih sedikit sih. Apa jadi apa nggak bisa buram atau? Nggak bisa ngelihat sama Tapi sekali. kita berterima kasih loh ya sama Iya. dokter yang Betul, maksudnya betul, sangat betul. luar biasa sekali, Iya. punya skill yang sangat luar biasa Iya, sekali. betul. Lihat kita Mami, kalau kita dengar dari Mami kan kayaknya kayak meringis punya. Kayaknya nggak kebayang kalau kita yang mengalami itu ya. Saya itu ya lebih deg-degan operasi mata daripada saya waktu cancer ya. Kalau waktu cancer itu ada udah pasrah, yang udah ya udahlah gitu, udah masih ini operasi mata ini benar-benar yang kan kita tuh bayangannya matanya dilepas, tuh di apa Iya, gitu iya, kan. iya, Ternyata iya. memang enggak ya. Memang canggih, udah canggih ya. Teknologinya Memang canggih. Mami, Iya. kita mau kasih lihat dulu ya cerita dari seorang Mami Nunung yang baru saja melakukan operasi katarak. Bagi sobat ambiar barangkali yang punya masalah yang sama, semoga ini bisa diambil intisari dan juga pelajaran. Kita lihat yang satu ini. Katarak itu satu kata atau istilah yang sebetulnya biasa kita dengar ya. Iya, katarak. Tapi memang alhamdulillahnya kami di sini termasuk barangkali keluarga kami di sini juga belum pernah ada yang mengalami hal tersebut. Iya. Kita pengen tahu emang awal mulanya tuh ada Gejalanya. gejala katarak tuh Iya. seperti apa sih? Jadi waktu saya ditanya dokter itu udah berapa lama Mbak katarak ini, saya nggak tahu, nggak ngerti persis karena memang mata yang sebelah kiri ini masih jelas banget untuk lihat, jadi ini masih kalah ya. Iya, Jadi, iya. cuman lama-lama setiap jalan kesandung, terus aku melihat apa tangga gitu, nggak ngerti ini kok kayak lurus gitu, sering nabrak-nabrak gitu kan. Terus ini apa ya mataku? Oh mungkin tambah mens ganti kacamata. Ternyata nggak ngaruh juga. Terus tiba-tiba aku di kamar itu aku tutup satu, yang aku tutup tadinya ini masih jelas loh. Ini baru terasa aku kok nggak bisa lihat aku ya. Aku nggak
bisa lihat yang sebelah kanan gitu. Kalau katarak itu sebetulnya seusia aku tuh udah biasa ya katarak. Wajar banget kah wajar gitu loh. Iya. Cuman kataraknya itu kan katarak luar yang cuman di laser cuman 10 menit aja udah. Lapisan luar. Iya. Ini kita baru tahu ternyata ada katarak luar dan katarak dalam. Jadi Iya, kataraknya iya, itu ada di dalam di belakang lensa mata ini. Itu diagnosanya kapan, Mami? Sebulan ini setelah aku benar-benar suamiku tuh, kamu tuh ngapain sih jalan kok nabrak itu tuh sering jatuh, sering nabrak. Jadi udah nggak ngerti tangga gitu, tiba-tiba nabrak gitu. Tapi kalau kata dokter, apakah ada hubungannya dengan kemarin yang Mami kita tahu harus Yang berjuang cancer? dengan cancer? Enggak ada. Tidak ada hubungan sama yang sekali. aku takutkan itu dulu glukoma ya, karena aku ada gula ya. Kalau glukoma kan nggak bisa dioperasi ya. Betul. Ya udah nggak lihat terus gitu. Betul. Cuman makanya aku lebih takut itu karena ini mata Iya, gitu loh. Terus jadi penyebab katarak ini bukan karena, mohon maaf, Mami ada pernah cancer? Bukan. Nggak ada hubungannya Nggak ada sana. hubungannya Nah, ya, Mami? kalau hubungannya dengan gula malah bisa. Betul. Oke. Kalau glukoma itu ya. Nah, yang sebelah kiri ini juga udah ada tanda-tanda. Cuman masih sedikit, kata dokter masih aman. Gitu. Ya udah nih kanan dulu aja yang Tapi yang ini nanti kemungkinannya kayak yang kanan pasti, juga. Oh gitu. Pasti. Oh, jadi bisa dua bola mata ya? Bisa, iya. Kalau yang satu kena berarti kemungkinan yang satunya lagi kena juga Saya ada. belum ngerti ya kemungkinan itu dua-duanya bisa apa enggak, tapi aku sih yang sebelah kiri ada ya, Pak. Oke. Cuman masih sedikit ya. Nggak terlalu mengganggu. Nggak, belum mengganggu Kalau sih. udah pernah diangkat, maksudnya ditangani gini, akan mengalami lagi nggak, Mami? Atau Enggak. sudah? Oh enggak Justru katanya lebih Ibu. lebih Oh, lebih kalau yang jelas udah ya. dia, oh enggak. Alhamdulillah. Cuman kemarin agak bermasalah, tiba-tiba bengkak. Terus aku ke rumah sakit lagi, ditambahin obat lagi, sekarang udah mulai rambut lagi kemarin, tapi ini udah jelas lagi. Berapa lama harus ada di rumah sakit, Mami? Enggak lama, itu 2 hari. cepat, Dok. Oh, 2 hari. 3 hari. Tapi fisiknya termasuk kuat ya, Mami Nunung ya. Kan ada orang yang kalau nggak kuat tuh dioperasi gitu aja nggak sembuhnya tuh lama Dan itu gitu. sakit banget. Sakit. Aku operasi cancer itu setelah aku siuman itu nggak terasa sakit ya. Pas mata itu pas siuman aku dihisteris nangis sampai sekejer-kejernya. Itu sakitnya minta ampun. Karena udah hilang obat Iya. ini anti sakitnya ya. Sakitnya Mami, minta kemarin ampun. tindakannya itu berapa lama untuk Cuman katarak? 25 menit. Dalam keadaan sadar, bius total Enggak, atau? bius total. Bius Bius total. total, iya. Iya dong ya, dalam Berani mata loh ditanyain ya. bius total atau lokal. Oh nggak ditanya berani. masih? Iya. Ya Allah. Iya, karena lasik aja kan ada yang bius Iya, lokal betul. ya, Iya, tidak banyak- harus bius banyak yang bius. total gitu. Aku mau Tadi total. Mami bilang bahwa ketakutannya jauh lebih besar ketika kemarin cancer. Iya. Kenapa merasa seperti itu? Ya karena mata aku ngebayangin itu tiba-tiba nanti matanya dikeluarin, diganti kan. Iya, hayalan-hayalan Apalagi gitu. jalan Aku ya, bilang Mi. sama dokter, dok nanti mataku dikeluarin. Enggak, itu masang retinanya itu jadi samping gini Mbak Nunung gitu loh. Cuman memang dihilangin dulu mata yang udah lensa mata yang lama dikelontok dulu, udah itu udah nggak kepake. Baru dipasangin dari samping sini. Aduh, Ya mata kan tetap teknologinya dibuka sudah gitu. canggih. Iya, dibuka Ya. gitu ya. Mas Ian kemarin gimana ngelihat Mami Nunung setelah kemarin akhirnya sudah berjuang dengan kansernya, dengan kankernya, kemudian didiagnosa katarak. Sekarang Ngelihat katarak, Mami tuh gimana tuh? Ya sedih sih ada, cuman kalau orang sakit kan kita yang dampingin nggak boleh ikut sedih. Harus nguatin ya. Ya, harus Ya. kuat. Aku pas Harus tidur bantu. pules Harus bantu. masih samar-samar antara sadar nggak kok dengar orang nangis Setelah aku udah gitu. operasi ini. Dengan orang nangis. Di mana? Di rumah apa di rumah sakit? Di rumah sakit. Aha. Dengar orang nangis terus aku agak melek samar-samar gitu. Kok kamu nangis? Kamu kenapa nangis loh? Enggak, kamu kok operasi terus sih. Siapa nangis, Mas Ian? Iya. Kamu kan karena masih punya PR satu lagi ya. Ya, satu Yang PR harus saya belum operasi. selesai. PR apa satu lagi? Nyabut, Ada sih kemopot. kemopot gitu. Kemarin yang Kemopot habis. kemarin ya. Iya. Mas Ian, Siap. ketika nangis tuh, akhirnya ketahuan nih sama Mami. Apa dalam pikiran seorang Mas Ian nangis di tengah sunyinya malam ketika Mami Nunung sedang tertidur? Ya sedih aja, kenapa kok orang baik kayak gini kok sebentar-sebentar sakit, sebentar-sebentar sakit. Tapi ya kembali lagi saya berdoa sama Allah. Ya Allah, mungkin ini cara Allah untuk membersihkan dosa-dosanya dulu ya. Ya saya syukurin aja kalau kayak begitu. Tapi menurut pelajaran agama Islam sih seperti itu. Tapi orang baik kan memang cobaannya banyak, Mas. Betul, itu dia makanya. Banyak cobaan, banyak yang harus dilalui di masa-masa akhir kita ini kan usia sama-sama sudah
lanjut. Saya juga udah 50 lebih. Mas Ian, aku kalau ngelihat Mas Ian ya, kami kalau lihat Mas Ian di sini kayaknya wah gagah banget gitu ya, pakai anti kacamata kalau segala macamnya laki banget gitu ya. Tapi ternyata melo ya. Ya wajar manusiawi, tapi ada satu ketakutan pasti, ketakutan ketika Mami Nunung lagi dan lagi sakit lagi, selagi dan lagi. Ya ketakutan itu ya kembali lagi ya manusiawi ya. Betul. Seseorang itu kalau ketakutan istrinya sakit tuh wajar. Tapi kembali lagi saya ke Tuhan minta tolong disembuhkan, dibantu apa yang ditakuti sama istri supaya terlampauin semua. Ada orang bilang katanya kalau misalnya keluarga kita sakit atau orang kita sakit itu kita harus terlihat berusaha tegar di depannya. Tapi Mas Ian juga manusia. Akhirnya Mami tiba-tiba ngintip suamiku nangis. Mami ngeliat suami nangis itu gimana saat itu? Ya aku bilang udahlah, gak usah nangis, gak usah sedih, kamu doain aku aja, kuatin aku bisa kok menjalani ini semua. Karena memang suamiku tuh, aku tuh lebih yang ketakutan banget pada saat operasi mata itu, lebih takutnya itu udah nggak, kalau kayak yang dulu tuh aku masih bisa nyantai, padahal kan lebih parah ya cancer itu aku lebih bisa nyantai, nerima, aku masih masuk ruang operasi masih bisa senyum-senyum. Ini bener-bener yang tegang terus gitu aku. Gitu. Tapi nggak ada, maksudnya abis operasi kemarin tuh nggak ada pusing, nggak ada apa. Pusing nggak ada. Kan biasa kalau operasi mata itu kan suka kepusing apa gitu. Iya, saraf ya. Tapi apa sih yang membuat Mami Nunung tadi bilang aku harus kuat gitu? Ya harus kuat. Karena masih ada suami. Selain suami, Mami Nunung. Suami. 2 kali nyebut suami loh. Sekali lagi mau? Suami dan suami. Berarti suaminya terlalu hebat ya. Mami, tapi kita juga yakin bahwa apapun yang dilakukan seorang Mami Nunung untuk keluarga, nanti akan kita bahas. Mami juga seorang manusia biasa yang punya perasaan. Kalau misalnya ngomongin zaman sekarang dengan era digital, semua orang bebas berkomentar, tapi bebas kadang suka kebablasan yang membuat Mami Nunung pernah sakit hati. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Dituding idap bipolar oleh netizen. Nunung, saya marah nangis manusiawi. Netizen tuh apa-apa kalau zaman sekarang baru kenal kata bipolar. Aku bipolar, aku kayaknya bipolar, kamu kayaknya bipolar. Ya, kayaknya gampang banget. Gampang orang banget tuh, ya. gitu, apalagi menjudge orang. Padahal gitu bukan ya. profesional orangnya. Betul. Gimana, Mam? Saya nangis itu kan pasti ada alasannya ya gitu ya. Terus saya tertawa pasti ada alasannya, bukan karena nggak ada alasan tertawa sendiri, itu kan udah bahaya itu ya. Terus nggak ada apa-apa nangis sendiri itu bahaya. Ada alasannya semua gitu loh. Ya tergantung yang nanya, karena saya itu memang orangnya agak cengeng gitu loh. Kalau udah pas lagi ada masalah dikulik, pas permasalahan itu pasti nangis lah gitu. Tapi kalau tergantung pertanyaan gitu loh. Kalau pertanyaan mau ngajak ketawa-ketawa ya ayo ketawa-ketawa. Iya, betul. Pada saat saya di podcastnya Wendy itu tiba-tiba itu nggak ada rencana, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba mungkin pada saat itu lagi sedang dongkol, sedang emosi. Tiba-tiba Wendy itu sebetulnya mancingnya begini, Mami dari 9 tahun loh kamu kerja sampai usia sekarang gini-gini ini, Mami tuh nggak ada capeknya. Nah itu aku langsung kayak orang, ya gimana nggak capek sih Wen ya gitu. Sampai Wen itu bilang ini ditayangin nggak, ini ditayangin nggak apa-apa. Ya biar aja mereka melihat, mereka tahu gitu. Karena mereka selama ini nggak peka. Siapa mereka? Ada deh. Bukan netizen kan? Bukan. Yang aku lihat waktu itu pernah aku lihat cuplikannya di podcastnya itu yang aku blok semua itu. Itu aku lihat juga itu. Keluarga yang tidak peka, Mami. Pastinya. Keluarga itu siapa? Semuanya, Mami. Hampir semua. Mami, kita mau kasih lihat ini ada statement dari Mami Nunung, Sobat Ambiar. Pernyataannya tentang keluarga. Lelah, Mami. Ya mungkin lagi baper aja. Lagi baper mungkin. Seusia aku tuh mungkin lagi lebay, baper gitu mungkin ya. Lebih Tapi tepatnya memang baper. kenyataannya memang ada. Ya wajar tuh. Ya kayak apa ya, aku ya itu tadi lah. Itu disayang. Tapi Mami kayaknya bukan baper atau lebay ya. Mungkin kalau analoginya seperti gelas diisi air terus menerus airnya tumpah. Penuh gelasnya. Iya. Seperti itu barangkali perasaannya, Mami ya. Mungkin juga ya. Mungkin ada juga orang mungkin karena mungkin faktor usia juga ya.
karena orang tua jauh sama anak butuh kabar, itu mungkin wajar ya. Nggak menuntut apa-apa loh gitu. Cuman pengen ditanya. Iya, karena setiap aku transfer mereka semuanya transfer, dan transfer itu rutin gitu. Dia masih bisa jawab terima kasih Bun, terima kasih. Tapi Nggak ada yang Bun gimana kabarnya. Mereka nggak ngerti. Bun di Jakarta bagaimana, mereka nggak ngerti. Gitu. kok bisa nggak ngerti, kan beritanya di mana-mana. Nggak, maksudnya kalau pada saat saya lagi tidur gitu, ada rasa kesakitan kan di bekas Apa yang cancer dirasakan? itu kan Gimana keadaannya? mulai sakit, mulai merasakan sakit-sakit gitu, kaku-kaku. Tapi kata dokter sih nggak apa-apa, tapi itu sakit banget. Terus kadang-kadang sampai aku nangis. Ya, ini mereka yang di Solo pada tidur pulas ya. Mereka nggak ngerti kayak gitu. Ya cuman gitu aja. Mami blok kontaknya. Iya, Berapa orang yang Mami banyak. blok? Hampir semua. Lebih dari 10? Lebih dari 20? Hampir. Berapa lama ngeblok nomor mereka? Udah lama sih, udah 1 bulan 2 bulan. Mereka ada Sampai ke cucu-cucu saya. sampai cucu. Tapi akhirnya cucu saya udah saya buka, saya nggak kuat kalau sama cucu. Kalau cucu nggak kuat ya. Cuman saya belum berani video call aja, masih yang telepon-telepon. Kenapa? Masih ada jengkel ya? Iya, masih kadang kayak anak kecil. Nanti pas aku lagi sama cucuku, tiba-tiba mereka muncul di samping-sampingnya. Gitu. Masih kayak anak kecil aja. Jadi gitu Mami loh. masih belum mau kalau sama anak itu, masih belum. Belum. Nih terakhir tuh ya, kan ini diblok sebulan lebih. Ketika lagi sakit tuh memang mereka gak ada yang nanyain kabar atau datang. Ada yang datang. Kan beritanya kan kemana-mana itu, Datang Mami. pun tidak. Tapi sudah Atau mungkin ditanya. nanya sama papi, mungkin kalau mau sama mami mungkin mereka pikir mami nggak bakal buka handphone, atau mungkin lagi sakit Iya. nanya sama papi. Mungkin. Kalau sama saya lebih sering nanya apa, nggak ada sih sebenarnya. Cuman anaknya si Putra itu sering. Kalau Putra memang komunikasinya selalu ke saya dulu, baru saya sampaikan ke dia. Kan nggak lucu itu. Saya yang mamanya loh. Saya yang bundanya loh. Saya tanyanya selalu sama Pak Ian. Pak, Mama gimana? Gitu aja sih. Ya kesehatannya gimana? Ya saya jelasin, Mama ya masih sakit-sakit, masih kontrol-kontrol gitu. Tapi setelah diblok segala macamnya, kan kita tahu Mami itu bekerja keras untuk keluarga. Iya. Transfer Nggak pernah lupa. untuk keluarga besar. Setelah diblok kontak mereka, Mami tetap merasa ada tanggung jawab atau bahkan tetap transfer mereka nggak sih? Tiap bulannya. Masih nggak ya? Waktu di blok nggak sama sekali, karena Mami Nunung bilang kan sama saya, udah biarin aja, kasih pelajaran supaya mereka lebih dewasa untuk belajar menghadapi hidup. Jadi jangan diberi. Jangan menggantungkan terus. Ya, itu sebenarnya yang bikin berat pikiran dari istri saya itu. Tahan Mi untuk bisa memberikan pelajaran dalam tanda kutip untuk tidak memberikan mereka nafkah. Enggak, dari Nggak hati tahan. kecil sih nggak tahan dia. Ya tetap saya menyelesaikan kayak Iya. listrik. Mau nggak kayak mau ya, Mami? Nggak mau. Bayar kayak ada ART di rumah gitu ya. Tadinya ART udah saya suruh istirahat semua, akhirnya saya panggil lagi. Kayak listrik mana? Saya mikirnya kalau sampai listrik diputus PLN terus anak-anak cucu-cucu saya nanti gimana belajarnya, Kan masih- terus apa kata tetangga, saya masih mikir-mikir gitu kan, yang poin-poin nggak kayak listrik, kayak mbak, kalau nggak ada mbak-mbak itu nanti yang nyuci baju seragam anak sekolah gimana gitu Allah kan. sampai sedetail itu, Mami. Terus nanti Nggak gimana pusing ya tiap hari mikirin begitu, mikirin hidup orang lo, Terus banyak yang sekali. loh. muda-muda itu yang masih punya tenaga, yang masih sehat itu pada tidur aja gitu nungguin transferan gitu, Mami. Ya, tapi kita juga tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka ya. Ya. Maksudnya kami di sini juga tidak mencoba untuk menghakimi. Ya. Kami hanya tentu saja berharap yang terbaik. Tapi setelah akhirnya diblok, mereka coba hubungi nggak sih? mereka coba hubungin Coba lewat hubungin. Instagram, lewat SMS gitu, tapi ya ya udah enggak. Nggak dijawab? Belum. Sampai sekarang? Belum. Mau sampai kapan nih? Iya, kan saya sudah mulai memanggil ART lagi di rumah. Saya udah mulai listrik juga udah mulai bayar ya, daripada nanti diputus PLN gitu kan, udah dapat peringatan gitu. Tadinya saya juga udah nggak mau bayar listrik.
Cuman kan saya lihat yang kecil-kecil kan sampai lampu mati gimana Mami. gitu. Paling kangen sama siapa? Ya cucu kan saya sekarang. Siapa aja namanya? Bufi, Kuil, Kinan. Masih ada sih anak saya yang SMP kelas 3 masih ada. Itu pun aku belum saya buka. Mau bilang apa sama cucu-cucu sama anak mami yang masih SMP? Mami kangenin tuh sama mereka. Mereka nggak tahu apa-apa loh, Mi. Iya, memang mereka nggak tahu apa. Mereka pasti kangen sama neneknya. Mereka Pasti. belum paham apa yang terjadi. Aku telepon mereka nggak ada. Umi pulang, ayo renang. Sabar. Kadang-kadang masih jengkel aku. Manusiawi Mami. Bufi, Kuil, Kinan sayang. Umi nanti pulang ya. Amin. Mereka nggak tahu masalah, jadi pada saat saya telepon, Umi katanya sakit ya, Umi udah baik ya, Umi ayo pulang kita renang gitu. Iya. Ya Allah. Sampai yang kecil-kecil aku blok semua tadinya. Terus sekarang udah cucu-cucu udah ada akses sih untuk bicara sama saya. Mami, kita berharap semoga Mami bisa segera ketemu sama cucu-cucu ya. Amin. Amin. Karena cucu sama kakek dan nenek itu adalah aliansi terbaik secara alami. Iya. Nenek kakeknya pasti ngebela cucunya. Mau Pasti. cucunya salah, mau cucunya pengen beli apa pasti akan dibela-belain sama Iya, itu kakek sama betul. neneknya. Terlepas permasalahan dengan anak-anaknya. Tapi kita berharap Mami sehat fisik, mental, Amin. termasuk keuangan ya. Amin. Tapi yang paling penting Mami harus bahagia terlebih dahulu untuk diri Iya. sendiri. Kita juga mau kasih lihat, ini ada sebuah artikel, salah satu jalan yang diambil oleh Mami Nur. Dulu tenar bareng Sule dan Andre Taulani. Komedian ini kini jualan cumi. Gisela Anastasia Wenake. Wih, cumi apa Jualan ini? apa? Di mana Mami jualan di mana? Jualan online, net online, jadi cumi balakuta. Oh, enak banget enaknya. kesukaan kita Itu itu. yang hitam banget itu Ayo ya, Mam. pesen deh, ayo yuk kita Kita pesen pesen guys. ya. Kita pesen ya. Itu jualnya berapa Mi harganya? Biasanya kan Per 250 per 250 gram cuma 35. Tapi alhamdulillah sih yang pesen tuh kalau masak tuh sehari sampai 150 kilo. Cumi. Betul. Itu yang pesen 5 Cumi. kilo. Apa Mi cumi ada telurnya atau Cumi cumi? balakuta. Cumi Iya, hitam. maksudnya ada cumi telur atau Ada cumi telur, ada cumi yang 150 kilogram sehari. Yang masak siapa? kalau ada aku ya aku. Terus kalau ada keluarga ya keluarga. Ready terus setiap hari atau harus order PO. Mami? PO ya. PO ini banyak. Kayaknya PO, banyaknya PO lah, PO. harus PO. Soalnya balakutak itu memang agak susah. Iya, iya, gitu. iya. Itu Nyarinya agak juga. susah. Jadi Ih, enaknya. Enak banget. Ini Sobat Ambiar kalau mau pesen biar lebih dari 150 kilogram. Pesennya kemana Mi? Coba. Ayo pesen kemana? Cumi balakuta. kemarin si Ivan Gunawan pesen sampai semua 4 kilo. Ada tuna kecombrang 4 Oh, kilo. ada, Bu. Tuna kecombrang ada. Tuna kecombrang Aduh, kayak enak gimana? juga sih? kali dia tuna Dan kecombrang. itu yang paling laku tuh tuna kecombrang. Sama cumi Terus balakuta. cumi balakuta. Ah, mau dua itu. Mi pesannya kemana? Ayo pesannya kemana? Ada di adminnya ya. Ada di Adminnya adminnya. di IG apa di ada? Di IG. Di IG-nya Mami Nunung. Boleh, Tetap bisa. bersama ya. Nggak Ayo kita kelamaan pesan. kalau di admin langsung aja di sini nanti Mami tinggal Buat ngomong. Iya, Boleh. buat Iya, buat ya. Sini boleh. Buat acara kawinan, sunatan, apalagi pokoknya semua bisa ulang tahun semuanya silakan. Tapi itu terima ya kalau ada orderan besar diterima. Terima orderan Oh, besar. catering nggak Mi catering? Sekalian aja nih, Mam. Ini masih belum karena belum ada tempat ya, kita mesti lagi nyari tempat yang dapurnya gede karena Insya Allah dapat lah. Amin. Secepatnya. Pintu rezeki lainnya terbuka ya Mami ya. Semoga bukan hanya pintu rezeki lainnya terbuka tapi
membuka blog dari anak-anak supaya bisa silaturahmi lagi. Insya Allah, Ini pasti pelan-pelan. menjadi pelajaran terbesar bagi Iya. mereka. Insya Allah. Apalagi Mami pasti kangen sama cucu-cucu yang mereka Ya. juga pasti jauh lebih kangen tanpa Dan juga mereka tahu buat masalahnya. kita semuanya ya, supaya diingatkan kita bahwa kita masih ada keluarga dan orang tua. Betul. Orang tua itu nggak butuh materi, cukup ditanya gimana kabarnya Ma, Betul. sehat Ma. Yang aku harapin cuma Betul. itu. Dan harus diingat bagaimanapun juga ibu adalah surgamu. Betul, Jadi surganya. selama Orang ibu tua. masih ada, orang tua Iya. masih ada, hargai dan cintai mereka. Iya. Karena doa orang tua kan tembus sampai langit. Sampai Ke arsy. Ya. Iya. Termasuk doa dari seorang ibu yang satu ini. Ibu di mana yang mengharapkan putranya bisa segera punya pasangan, apalagi kemarin ketika launching parfum dan juga busana muslimahnya, sang putra ini ternyata tampil menyanyikan sebuah lagu untuk seorang perempuan cantik. Apakah sang ibu memberikan restu kepada putranya? Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan. Ini dia, Umi Pipi. Pipi kembali hadir di pagi-pagi ambiar. Sehat Umi. Sehat, alhamdulillah. Urusan banget ya Umi ya. Urusan banget tuh. Iya, mikirin azab jadi. Umi bisa aja. Ini Umi. harum-harumnya harum-harum parfum baru ya. Iya, wangi banget nih. Makasih Umi, parfum baru. Mohon maaf kemarin tuh nggak bisa hadir. Maafin ya Umi ya. Mana dateng nih, Itu diundang. launchingnya. Kita mendoakan. Ada diundang. Makanya baca WhatsApp-nya ya. Tapi Umi selamat ya, kemarin ada satu Ya, bisnis baru, kita doakan semoga berkah Amin, dan ya memberikan Allah, berkah amin, bagi amin. karyawan ya. Kita ingin lihat kedekatan Abizar sang putra bersama dengan seorang perempuan cantik bernama Cynthia Mariska yang kemarin dinyanyiin lagu nih di acaranya Umi. Kita akan lihat dan kita ingin cari tahu ada apa di antara mereka berdua. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.